Oke, ketemu lagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Kita hari ini akan membahas tentang etika dan akuntabilitas publik, dan pembahasan kita akan lebih banyak membandingkan antara etika publik dengan public values. Jadi kita akan menggunakan perspektif public values untuk memahami etika publik dan kebijakan publik, etika untuk sektor publik. Dan hari ini pembahasan tentang etika akan kita mulai dengan apa yang disebut dengan values dari frase public values. Ya. Jadi kita sudah mengerti dan sudah mempelajari, memahami bahwa value adalah sinonim untuk nilai, dan nilai adalah bicara tentang baik dan buruk, benar atau salah. Dan untuk literatur bahasa Inggris menyamakan value dalam konteks frase public values berarti sesuatu yang dipercaya oleh publik benar atau salah. Jadi kebenaran, benar dan salah ditentukan oleh publik. Dan kita akan bertanya-tanya, yang kita maksud publik itu siapa sih? Gitu. Nah, kita akan lihat pada slide berikutnya bahwa publik memiliki dua pengertian di dalam kosakata bahasa Inggris. Jadi pengertian pertama dari publik di dalam bahasa Inggris adalah bisa berarti citizen atau warga negara, bisa juga berarti customer. Jadi di sini kita punya definisi yang satu adalah bicara publik sebagai citizen dan publik sebagai customer. Ini perbincangannya menjadi menarik ketika kita kemudian membahas sisi perbedaan dari keduanya itu apa sih. Nah, ini bedanya ada beberapa, namun saya ingin menyampaikan paling enggak ada dua perbedaan atau tiga, ya. Bahwa citizen itu adalah sebuah konsep yang fokus kepada hak dan kewajiban yang melekat pada orang sebagai individu. Di citizen bicara tentang hak dan kewajiban yang dimiliki para individu. Dan hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara, atau peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar, seperti misalnya Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan regulasi-regulasi di bawahnya, termasuk Perda. Jadi citizen atau warga negara yang merepresentasikan sebagai publik adalah berbicara tentang kumpulan dari individu yang memiliki hak dan kewajiban, dan kewajiban serta hak yang dia miliki itu diatur oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Dasar. Dan di pengertian berikutnya kita bisa melihat bahwa publik juga bisa berarti klien, atau di dalam istilah bisnis itu namanya customer.
Ini sebuah konsep yang fokus kepada kebutuhan dan kepuasan. Jadi kalau yang citizen tadi fokusnya pada hak dan kewajiban, kalau klien sangat dekat pengertiannya dengan kebutuhan dan kepuasan atas kebutuhan. Sama-sama dengan citizen, fokusnya adalah kebutuhan dan kepuasan individu. Di sini kebutuhan dan kepuasan individu tidak diatur oleh sebuah undang-undang atau regulasi, tetapi diatur oleh hukum pasar. Dan hukum pasar itu, kalau teman-teman pernah belajar ekonomi, baik waktu di SMP, SMA, atau belajar mandiri, hukum yang mengatur bagaimana ekonomi itu bekerja adalah hukum pasar. Hukum pasar mengatur tentang harga dan jumlah barang. Jadi di situ ada hubungan antara harga dan jumlah. Jadi selama jumlahnya sebuah barang atau jasa meningkat, ada kecenderungan harganya turun dan sebaliknya. Jadi harga ditentukan oleh besar kecilnya jumlah barang dan jasa yang tersedia. Sehingga hukum pasar itu disebut sebagai, selain hukum jumlah dan harga, dia disebut juga sebagai hukum permintaan dan barang. Jadi di sini kebutuhan dan kepuasan atas kebutuhan individu diatur sepenuhnya oleh hukum permintaan dan penawaran. Jadi manusia hidup kalau ingin memenuhi kebutuhannya atau kepuasannya, dia tunduk kepada hukum pasar, bukan tunduk kepada hukum negara yang tadi kita sebutkan sebagai undang-undang dasar. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai publik itu lebih banyak tunduk kepada hukum pasar, berarti kita menempatkan diri kita sebagai klien atau customer. Sebaliknya, kalau hidup kita banyak ditentukan oleh hukum negara yang tidak lain adalah undang-undang dasar dan aturan-aturan di bawahnya, berarti kita sedang memerankan sebagai citizen atau warga negara. Dan bisa jadi posisi kita pada satu waktu dan pada satu tempat lebih sebagai warga negara, tapi dalam kondisi dan waktu yang lain kita berganti peran sebagai customer atau klien. Jadi manusia atau kita sebagai individu bisa memiliki peran dan posisi sebutan yang berbeda. Tergantung kita sedang seperti apa kita. Dan kita dalam melihat kebenaran, nanti ketika kita dalam posisi sebagai citizen, melihat yang benar dan yang tidak benar itu berbeda ketika kita sedang memerankan sebagai seorang customer. Jadi customer dalam setiap tindakannya selalu memperhitungkan hukum ekonomi atau hukum pasar, dan tindakannya sangat bergantung kepada kemampuan untuk membayar atau daya beli. Ini berbeda sekali dengan konsep warga negara. Seseorang
tanpa memiliki daya beli, hak dan kewajibannya harus dipenuhi oleh negara selama hak dan kewajibannya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kira-kira apa yang diatur oleh Undang-Undang Dasar yang menempatkan kita sebagai warga negara. Nah, secara jelas kita menempatkan diri sebagai warga negara diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa hak dan kewajiban negara, atau lebih tepatnya kewajiban negara atau hak kita sebagai warga negara adalah mendapatkan kesejahteraan, kemudian dilindungi oleh negara, dan kemudian kita dijamin keamanannya. Undang-Undang Dasar sudah mengatur seperti itu. Ya, untuk sekarang kita menempatkan diri sebagai warga negara. Untuk contoh konkretnya adalah dalam hal hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Jadi Undang-Undang Dasar, atau lebih spesifik lagi Undang-Undang Pendidikan, sudah mengatur bahwa setiap warga negara punya hak atas pendidikan. Dan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan pendidikan itu diberikan menurut undang-undang adalah 9 tahun, yaitu pendidikan dasar dan menengah. Jadi kita tanpa punya uang ataupun tanpa daya beli, kita bisa menuntut kepada negara untuk diberikan hak kita selaku warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Hak lain yang merupakan kewajiban negara kepada warga negara adalah pelayanan kesehatan. Jadi setiap orang punya hak untuk sehat, untuk sembuh dari penyakit. Dan kewajiban negara untuk memberikan hak kesehatan kita itu sudah dicantumkan di dalam berbagai kebijakan publik, yang satu diantaranya adalah undang-undang atau peraturan yang mengatur BPJS, yang esensinya ketika orang sakit, ketika yang sakit tersebut tidak punya uang, tidak memiliki daya beli, dia tetap dijamin oleh negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan secara gratis melalui skema BPJS atau asuransi kesehatan. Itulah ciri jadi publik sebagai warga negara banyak sekali identik dengan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan atau perlindungan kesejahteraan dari negara. Sebaliknya, publik dalam pengertian customer atau klien itu bicara tentang kebutuhan dan pemuasan kebutuhan melalui hukum pasar, yang di situ kita mendapatkan barang dan jasa harus dengan tunduk kepada hukum pasar, yaitu pelayanan yang kita terima harus diberi imbalan dengan cara membayar. Jadi di sini kalau kita menempatkan sebagai klien atau customer tanpa membayar, tanpa kita memiliki daya beli, maka kita tidak akan memperoleh yang kita cari, yaitu pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan kepuasan.
Disitulah kira-kira kita memahami dua perspektif yang berbeda, apa yang disebut dengan publik. Kalau kita memahami publik secara berbeda, maka kita dalam menilai kebenaran juga berbeda. Jadi yang benar menurut publik dalam pengertian citizen bisa tidak benar menurut publik dari perspektif klien atau user. Jadi di sini yang membedakan adalah kebenaran yang satu ditentukan oleh hukum negara, aturan hukum negara. Di seberang sana kebenaran ditentukan oleh hukum pasar. Sehingga mungkin kita sekarang bisa melihat bagaimana kebenaran itu berbeda. Dari cara pandang kita yang berbeda membuat kita memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang disebut dengan benar atau salah, baik atau buruk. Jadi itu sedikit gambaran kita untuk memperluas wawasan etika publik memiliki definisi yang bervariasi. Implikasinya cukup luas ketika kita menerjemahkan publik berdasarkan definisi citizen, akan berbeda implikasinya ketika kita mendefinisikan publik sebagai customer. Oke, setelah kita tahu apa itu etika atau etika publik dari perspektif citizen dan dari perspektif customer, selanjutnya kita akan membahas apa perbedaan dan persamaan antara etika dan moral. Kita lihat di slide berikutnya tentang perbedaan dan persamaan. Kita melihat di sini ada beberapa perbedaan antara etika dan moral atau moralitas. Yang pertama, jelas sekali di tabel kita dapat melihat bahwa etika berbeda dari sisi definisinya dibanding dengan moral atau moralitas. Etika jelas, sebagaimana kita bahas pada 3 pertemuan sebelumnya, bahwa etika tidak lain adalah watak, norma, nilai-nilai hidup, dan di situ bicara baik buruk atau benar salah. Di pihak lain, moral atau moralitas itu pengertiannya adalah cara hidup, kebiasaan atau kebiasaan. Jadi dia tidak bicara norma, dia tidak bicara nilai-nilai, tetapi bicara tentang cara hidup. Nanti kita lihat cara hidup yang bermoral itu yang seperti apa. Di sini kita bisa lihat contoh cara hidup atau way of life yang bermoral adalah misalnya dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita meminjam sesuatu, misalnya uang atau barang atau properti yang lain, maka secara moral kita harus mengembalikan apa yang kita pinjam. Jadi kita setelah mendapatkan hak, kita ada keharusan untuk menunaikan kewajiban itu. Misalnya hak kita adalah mendapatkan pinjaman, misalnya uang atau barang. Nah, setelah barang atau uang kita terima sesuai kesepakatan, kita harus di titik waktu tertentu
mengembalikan hak orang lain, dan hak orang lain sekarang berubah menjadi kewajiban sebagai sesuatu yang harus kita kerjakan, yaitu mengembalikan. Kemudian cara hidup yang bermoral yang lain contohnya adalah larangan untuk berbohong, mencuri, membunuh, dan berzina. Jadi aturan seperti ini sangat merepresentasikan apa itu moral. Jadi moral bicara tentang hal-hal yang seperti itu. Kemudian perbedaan yang kedua, etika bisa didefinisikan sebagai disiplin ilmu, sementara moral atau moralitas bukan suatu disiplin ilmu. Apa yang kita maksud sebagai etika sebagai disiplin ilmu adalah dia ilmu tentang nilai-nilai hidup manusia beserta justifikasinya. Itu kita sudah bicarakan di pertemuan kedua 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu. Untuk berikutnya perbedaan bisa kita lihat dari sisi cara mendapatkannya. Jadi etika lebih banyak berasal dari luar kita. Jadi bicara etika berarti kita bicara tentang sesuatu yang berasal dari luar kita. Misalnya etika itu dibuat oleh pihak atau orang luar yang biasanya secara sengaja gitu. Jadi etika cirinya adalah berasal dari luar dan dia dibuat secara sengaja untuk mengatur perilaku orang, untuk memberikan tuntunan atau pedoman apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik atau apa yang buruk. Itu aturan-aturan dalam bentuk norma dan juga berwujud dalam aturan hukum yang kita sebut sebagai kode etik. Kode etik itu adalah aturan tertulis yang mengatur sebuah profesi, dan di situ diatur seorang yang dengan profesi tertentu apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan diatur sekali di dalam kode etik yang merupakan norma tertulis. Kemudian untuk berikutnya kita bisa melihat moral atau moralitas berasal dari dalam diri sendiri. Nah, ini yang membedakan dia dengan etika. Jadi dia hadir dalam bentuk karakter kebaikan dan kebenaran sejati. Kebenaran atau kebaikan itu melekat pada pribadi, melekat di diri seseorang. Jadi etika dan moral itu bukan dari luar yang masuk ke tubuh kita, ke dalam kepribadian kita, tapi memang kita setiap individu memiliki kebenaran atau kebaikan yang diperoleh sejak kita lahir. Dan bisa jadi ini bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari yang menciptakan kita. Dan itu sudah diinstal langsung ketika kita lahir di dunia. Jadi di sini orang kemudian mengatakan bahwa etika moral itu bawaan sejak lahir. Dia bukan berasal dari orang lain,
yang dimasukkan ke diri kita. Jadi setiap orang yang lahir secara otomatis dia dibekali oleh Tuhan sebuah kebaikan atau kebenaran yang diinstal langsung di dalam jiwa dan raga dari setiap orang yang lahir ke dunia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa moral atau moralitas itu bersifat alamiah. Setiap orang pasti memilikinya. Nah, ini berbeda sekali dengan etika. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa memahami ini perbedaan yang sangat mendasar, apa yang disebut dengan etika dan apa yang disebut dengan moral atau moralitas. Dan seringkali di dalam percakapan orang awam yang bisa kita dengar dan kita saksikan sehari-hari, seringkali orang mencampur adukkan atau menyamakan etika dan moral. Jadi itu walaupun sering disebut bersamaan, keduanya ternyata kalau kita perhatikan dari konsepnya berbicara tentang dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi biasanya orang akan mudah menjadi orang yang etis kalau di dalam dirinya memiliki kepekaan moral gitu ya. Dan kepekaan moral itu datangnya dari Tuhan yang kita sebut sebagai karunia. Dan karena dia berasal dari diri kita sendiri, moral menuntun kepada tindakan yang spontan gitu ya. Karena sudah diinstal di dalam diri kita, ketika dia berfungsi atau ketika seseorang masih memiliki kepekaan moral, maka secara otomatis orang yang diberkahi sebuah moral atau moralitas itu akan dituntun kepada sebuah kebaikan dan kebenaran secara spontan dari dirinya sendiri. Jadi ini moral atau moralitas itu untuk bisa masuk ke dalam diri kita tidak perlu campur tangan orang luar. Jadi ini hanya urusan antara individu dengan Tuhan yang menciptakan individu tersebut, dan setiap orang pasti punya. Hanya persoalannya orang masih peka nggak moral dan moralitasnya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah etika itu cenderung relatif ya dalam mendefinisikan kebenaran. Jadi saya katakan tadi karena etika itu buatan manusia, maka benar dan tidak benarnya tergantung kepada cara pikir orang yang membentuk etika, baik etika yang tertulis maupun etika tertulis seperti kode etik maupun etika yang tidak tertulis dalam bentuk misalnya norma-norma atau nilai-nilai masyarakat. Jadi dibanding dengan moral atau moralitas, etika tidak banyak yang berlaku secara universal. Dan etika kemudian karena tidak berlaku secara universal, orang mengatakan bahwa etika itu cenderung subjektif. Sementara kalau kita bandingkan dengan moral atau moralitas, kebenaran yang muncul atau kebaikan yang muncul itu cenderung universal. Universal artinya
apa yang menurut moral yang melekat dalam diri kita, di jiwa atau di raga kita, yang menurut moral atau moralitas baik, atau yang menurut moral dan moralitas benar, itu berlaku kapan saja dan di mana saja. Karena saya bisa menafsirkan secara subjektif bahwa moral atau moralitas itu adalah kebenaran Tuhan yang disampaikan langsung kepada setiap individu, dan kebenaran atau kebaikan itu sudah menjadi satu ketika manusia masih hidup. Jadi setiap manusia di sini hakikatnya baik, hakikatnya benar, karena di dalam dirinya sudah ditanamkan kebaikan dan kebenaran sejak manusia itu lahir dan kemudian hidup di dunia. Dan itu asalnya dari Tuhan, dan kalau kita bicara Tuhan, maka tidak ada yang salah kalau itu betul-betul asalnya dari Tuhan. Dan karena itu sifatnya universal atau sifatnya sejati, dia berlaku dimanapun dan kapan saja. Kemudian kita sekarang masuk kepada bahasan tentang apa persamaan antara etika dan moral. Tadi kita memulai dengan perbedaannya, maka akan lebih komprehensif pemahaman kita tentang etika dan moral kalau kita selain melihat persamaan-persamaan, kita juga harus melihat perbedaan-perbedaan pokok antara keduanya. Nah, persamaan yang kita lihat adalah secara etimologi atau dari sisi bahasa, etika dan moral itu bicara hal yang sama. Jadi semuanya berkaitan dengan nilai-nilai atau norma. Atau saya mengatakan secara lebih eksplisit, keduanya bicara tentang norma. Sesuatu yang kita jadikan sebagai aturan supaya perilaku kita bisa ke jalan yang benar. Jadi manusia hidup tidak hanya diatur oleh etika lisan maupun etika tulisan, tetapi juga ternyata diatur oleh moral atau moralitas. Jadi di sini tampak sekali keduanya mengarahkan manusia untuk ke jalan kebenaran. Kalau etika asalnya dari manusia itu sendiri atau dari manusia lain, kalau moral saya melihatnya lebih banyak berasal dari Tuhan langsung, karena dia hadir sejak kita masih bayi. Kemudian untuk persamaan berikutnya, bahwa baik etika maupun moral berarti adat kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk aturan bahwa manusia dilahirkan di dunia adalah untuk berbuat baik. Di sini bisa kita lihat di keduanya hadir sebagai pedoman menuju kebaikan. Nah, mungkin kalau dari sisi pembakuan, mungkin etika lebih baku, gitu ya. Karena dia diatur di dalam bentuk aturan tertulis, gitu. Kalau moral atau moralitas itu tidak tertulis, karena dia adanya di dalam hati dan sanubari tiap-tiap individu. Kemudian kita bisa melihat persamaan berikutnya, bahwa
baik etika maupun moral hadir dalam interaksi. Jadi munculnya persoalan etika atau persoalan moral itu pasti muncul ketika orang itu berinteraksi dengan orang yang lain. Jadi orang tidak pernah mengalami persoalan etika dan moral kalau orang itu hidupnya sendirian. Kalau kita ingin terbebas dari persoalan etika dan moral, pernyataan ini menyatakan bahwa kita harus hidup sendirian. Jadi ketika kita memilih hidup sendirian adalah suatu kewajaran kalau kita mengalami persoalan etika dan moral. Itu kata lain untuk menyatakan pernyataan yang ada di dalam PPT kita. Jadi hidup selalu berhadapan dengan persoalan-persoalan ini. Persoalan baik atau tidak baik, benar salah. Kemudian persamaan berikutnya bahwa etika dan moral itu sama-sama penting. Jadi dia hadir atau dihadirkan. Dia dihadirkan oleh manusia atau hadir secara spontan dari Tuhan supaya manusia tidak punah atau lestari, hidup terus. Jadi syarat terjadinya kehidupan yang berjangka lama atau panjang adalah adanya etika dan moral. Di suatu masyarakat atau negara, tanda-tandanya bahwa negara atau masyarakat itu akan punah kalau kehidupan warga atau para individunya sudah tidak mempertimbangkan etika dan moral. Jadi etika moral itu demi kebaikan manusia itu sendiri supaya mereka bisa terus hidup di dunia. Dan itulah saya kira kenapa etika dan moral itu harus dijaga, tidak lain adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri supaya bisa terus hidup. Kemudian sisi penting lain dari etika dan moral adalah bahwa etika dan moral itu menentukan kualitas seseorang. Jadi seseorang dikatakan punya kualitas yang baik atau kualitas yang hebat, atau dikatakan orang yang berkualitas kalau orang tersebut menjunjung tinggi etika dan moral. Selama dia sudah melupakan atau abe atau tidak memperhatikan, sebenarnya orang itu ingin menurunkan derajat atau kualitas dia sebagai manusia. Jadi kalau orang masih ingin disebut manusia, maka dia tidak boleh mengabaikan etika dan moral. Kira-kira pernyataannya adalah seperti itu. Untuk selanjutnya, kita setelah memperbincangkan kaitan antara etika dan moral, maka untuk bahasan berikutnya kita akan sampai kepada topik tentang hubungan antara etika dan kesadaran moral. Di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain karena manusia itu memiliki kesadaran diri. Jadi hidupnya itu adalah dengan sadar.
Dan kesadaran itu diatur oleh otak kita dan hati serta pikiran kita atau perasaan kita. Ini tentu saja berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain, seperti binatang atau tumbuhan. Keduanya adalah makhluk hidup. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah manusia itu punya kesadaran, sedangkan mereka tidak punya kesadaran. Ya, jadi binatang atau tumbuhan lebih banyak hidupnya ditentukan oleh insting daripada kesadaran atau pikiran. Atau lebih spesifik lagi, manusia itu diatur berdasarkan kesadaran moral. Jadi moral yang ada di dalam diri masing-masing orang itu membuat orang sadar. Sadar misalnya tentang bahwa hidup itu ada sesuatu yang kita sebut sebagai perbuatan baik dan ada juga sesuatu yang dikatakan sebagai perbuatan buruk. Dan ketika orang ingat keduanya, maka orang tersebut boleh dikatakan memiliki kesadaran moral. Dan yang seperti ini, sebagaimana saya katakan tadi, tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan lain berupa makhluk hidup, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini penting sekali untuk kita pahami bahwa keistimewaan manusia dibanding ciptaan Tuhan yang lain adalah dia memiliki kesadaran moral. Slide berikutnya kita akan bisa melihat ada dua macam keharusan untuk manusia. Jadi ini adalah keharusan atau kewajiban kita kepada dari manusia, atau keharusan atau kewajiban untuk manusia. Yang pertama, manusia memiliki kewajiban atau keharusan yang alamiah. Yang kedua, manusia punya kewajiban atau keharusan moral. Keharusan alamiah atau kewajiban alamiah adalah keharusan manusia yang terjadi secara otomatis dengan sendirinya. Jadi ada semacam hukum alam di sini yang secara otomatis menggerakkan atau mengendalikan manusia, baik manusia sebagai individu. Jadi di sini karena sifatnya alamiah atau bekerja berdasarkan hukum alam, manusia tidak pernah bisa melepaskan keharusan ini atau kewajiban ini. Jadi kita diberkahi oleh Tuhan berupa saraf otonom yang mengatur tentang kapan kita lapar. Jadi ketika lapar, hukum mengatakan orang yang lapar harus makan. Itu adalah keharusan yang sifatnya alamiah. Kewajiban yang muncul secara alami dan itu masing-masing kita punya. Jadi manusia itu adalah manusia yang ada makhluk yang kompleks itu. Ada banyak aturan yang berlaku padanya dan aturan itu menuntun kita untuk supaya bisa hidup lama dan tahu apa yang baik dan tahu apa yang buruk. Sampai ke aturan yang menuntun manusia itu bisa saja sifatnya keharusan alamiah. Jadi keharusan alamiah itu hadir melalui saraf otonom yang secara otomatis
Di situ memberikan informasi kapan kita lapar, dan secara otomatis ketika lapar orang ingin kemudian makan. Itu adalah aturannya. Kemudian yang kedua adalah keharusan atau kewajiban moral. Ya, di sini berisi tentang kewajiban yang didasarkan pada hukum moral. Hukum moral menghimbau manusia yang punya pikiran atau nalar dan hati nurani untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi tadi, moral atau moralitas sebenarnya sebuah aturan untuk harus kita lakukan. Ya, di sini dicontohkan hukum moral mengatur manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan hal yang seperti ini, sebagaimana yang saya ulang-ulang tadi, tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan selain manusia. Poin penting dari presentasi saya tadi adalah nilai orang bisa diukur dari tingkat keluhuran etika dan moral. Jadi harapan saya setelah kita belajar etika, maka kita kemudian menjadi tahu bagaimana meningkatkan kualitas kita sebagai manusia. Yang di sini yang diutamakan adalah etika dan moralnya. Dan orang mengatakan orang yang berkualitas disebut sebagai orang yang memiliki inner beauty atau kecantikan yang memancar dari dalam. Dan ini moral dan etika ini membedakan kualitas orang dari sisi penampilan fisik dan dari sisi kepribadian. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang berkualitas, maka kita dituntut tidak hanya punya penampilan fisik yang baik, lebih penting daripada itu adalah kita punya keluhuran etika dan moral. Karena manusia kekuatannya atau keistimewaannya ada di situ. Kalau penampilan fisik mungkin ciptaan Tuhan yang lain juga memiliki. Jadi apakah itu binatang atau tumbuhan, mereka diciptakan Tuhan, ada yang bentuknya secara fisik bagus atau baik, tapi sebaik apapun binatang atau tumbuhan, mereka tidak memiliki etika dan moral. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi manusia yang sesungguhnya atau manusia yang sejati, maka kita harus pandai-pandai menjaga etika dan moralitas kita, supaya kita tidak turun derajatnya menjadi makhluk ciptaan Tuhan di derajat yang lebih rendah daripada manusia. Inilah kira-kira pentingnya kita kenapa mempelajari etika, mempelajari moral dan moralitas. Kita jadi tahu bagaimana menjadi manusia sejati. Untuk yang berikutnya kita bisa kembali kepada bahasan tentang etika ya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa semuanya bahwa etika pada definisi yang ketiga adalah
sebuah ilmu pengetahuan, atau secara lebih spesifik, etika adalah ilmu pengetahuan filsafat, ya, yang di dalamnya mempelajari tentang moralitas, dan secara umum dia mempelajari tentang manusia. Jadi manusia adalah subjek utama dari ilmu pengetahuan filsafat. Dan moral atau moralitas adalah salah satu unsur penting dari manusia yang harus dipelajari dalam satu disiplin ilmu yang disebut dengan etika. Jadi salah satu perbedaan antara etika dan moral atau moralitas adalah moral atau moralitas itu adalah bagian dari etika, atau di dalam ilmu matematika, etika itu adalah universe, sedangkan moral atau moralitas adalah himpunan bagian. Ya, dan nanti kita bisa melihat apalagi yang dipelajari etika selain moral dan moralitas. Kemudian selain sebagai ilmu pengetahuan, etika juga tadi sebagaimana yang kita bahas di sesi-sesi sebelumnya, etika adalah sebuah norma. Dan etika sebagai norma, dia diciptakan dari 3 sumber gitu. Jadi pilar atau sumber utama yang membentuk etika ada 3 norma. Yang pertama, etika dibentuk oleh norma agama. Jadi etika yang pertama dibentuk oleh norma agama. Bicara tentang agama berarti bicara tentang apa yang dikatakan atau apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi ketika kita belajar etika, sebenarnya kita juga belajar tentang agama, sesuatu yang berasal dari perkataan atau perintah Tuhan. Jadi untuk supaya kita menguasai dan memahami ilmu etika, maka kita di sini disarankan untuk juga belajar tentang agama. Karena banyak sekali agama menuntun kita atau menunjukkan kita mana yang baik, mana yang buruk itu berdasarkan dari perkataan, firman atau perintah Tuhan melalui kitab suci dan nabi serta rasulnya. Ya, dan di situ kita dalam lingkup yang luas belajar etika sebenarnya juga di dalamnya belajar tentang agama. Terserah agama apapun, pasti selalu bicara kebaikan, kebenaran, dan bicara sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk manusia. Kemudian unsur pembentuk lain dari etika selain norma agama adalah norma sosial. Nah, di sini akan tampak nanti kita pelajari bahwa apa yang baik dan apa yang tidak baik itu tidak hanya berasal dari perkataan atau firman Tuhan atau perintah Tuhan. Sesuatu yang baik atau tidak baik juga muncul dari masyarakat kita. Dan dalam kasus-kasus tertentu, apa yang dikatakan baik oleh norma agama belum tentu diterima oleh masyarakat.
karena masyarakat punya definisi sendiri tentang apa itu yang baik dan apa itu yang buruk. Sehingga seringkali karena kita sebagai negara yang terdiri dari banyak agama, seringkali norma masyarakat tidak selalu inline dengan norma agama, karena masing-masing agama selain memiliki persamaan-persamaan, juga memiliki perbedaan-perbedaan tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Masyarakat juga demikian. Dan keduanya tidak selalu seiring dan sejalan. Untuk beberapa kasus, keduanya saling bertolak belakang. Kalau kita nggak ingin mengatakan saling bermusuhan atau saling tidak akur satu sama lainnya. Dan yang penting kita ketahui juga, selain dibentuk oleh agama dan susila, etika juga dibentuk oleh aturan hukum. Dan di sini apa yang baik, apa yang buruk itu tidak ditentukan oleh agama maupun masyarakat, tetapi ditentukan oleh negara lewat aturan hukum tertulisnya dia. Sekali lagi ini juga di satu sisi aturan hukum itu melengkapi aturan susila dan aturan agama, tapi di sisi lain dia juga bisa memunculkan pertentangan baru yang tadi bisa jadi muncul antara norma agama dengan norma susila. Kondisinya lebih buruk kalau pertentangan antara keduanya tidak mampu direkonsiliasi oleh negara melalui norma hukum yang dia buat. Jadi ketiganya bisa kita lihat secara positif. Ketika hadir bersamaan, dia cukup kuat untuk mengatur bagaimana manusia bisa berperilaku baik. Tapi di sisi lain, ketika ketiganya tidak saling bersesuaian, justru membuat hidup manusia menjadi lebih sulit dan bisa jadi malah bermusuhan satu sama lain, karena kebaikan dan kebenaran tidak mendapatkan justifikasi dari ketiga sumber kebenaran ini. Jadi kita dihadapkan pada persoalan-persoalan klasik yang selalu hadir karena tidak adanya rekonsiliasi antara norma agama, norma susila, dan norma hukum. Dan sebagai penutup kuliah, maka kita bisa melakukan refleksi kritis terhadap etika. Jadi refleksi kritis kita menyangkut kepatuhan kita kepada nilai dan norma kebenaran, keadilan, kepublikan. Kemudian refleksi yang lain adalah situasi khusus yang dihadapi dengan keunikan dan kompleksitasnya. Ini tadi ya, jadi kompleks. Kita bicara etika itu karena sumbernya banyak dan bermacam-macam. Kita bisa jadi dalam menentukan kebenaran akan menghadapi suatu kompleksitas yang seringkali tidak mudah diurai. Ini kira-kira kuliah kita hari ini. Untuk berikutnya nanti kita akan mendiskusikan tentang 3 pemikiran kritis yang dijadikan sebagai patokan kita untuk menentukan sesuatu yang benar atau salah itu seperti apa. Jadi kita bisa menentukan benar salah dari apa yang sudah kita pelajari di slide berikutnya tadi, ditentukan oleh norma agama,
norma susila, dan norma hukum. Tapi secara teoritik, buku-buku ilmiah atau buku-buku akademis membuat 3 teori untuk menuntun kita apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang benar dan yang salah. Di sini nanti juga bisa sekaligus membahas bahwa teleologi juga kadang-kala melibatkan norma agama, norma susila, dan norma hukum untuk menjustifikasi bahwa sesuatu yang benar adalah sesuatu hasil yang hasil tersebut menciptakan manfaat, dan manfaat itu bisa berbeda gitu ya. Manfaat menurut agama A berbeda dengan manfaat yang menurut agama B, atau apa yang benar atau yang bermanfaat menurut agama belum tentu dianggap bermanfaat menurut masyarakat dengan sudut pandang yang berdasarkan pada local wisdom yang dipercaya dari nenek moyang mereka dan kemudian diwariskan secara turun-temurun. Jadi saya kira itu teman-teman semuanya. Setelah kuliah ini saya mengharapkan teman-teman untuk mempelajari tentang 3 pemikiran kritis yang kita sebut sebagai teori atau konsep atau pendekatan untuk memperoleh kebenaran bisa diketahui dengan 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang etika teleologi, sudut pandang etika deontologi, dan sudut pandang etika keutamaan. Saya kira saya akhiri sampai di sini untuk kuliah hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ketemu kuliah dengan saya di hari Senin minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kuliah saya akhiri sampai saat ini. Saya akhiri sekarang ini. Terima kasih.